Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan kali ini saya bersama teman saya. Nama gue Alvan Nurbudiansyah. Ya, bisa dibilang kalau Alvan ini korban kekerasan dalam rumah tangga ya? Iya benar. Sebelumnya Pan, ini kita minta izin buat nanti ditayangin di kelas. Ya nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa ya. Gimana nih Van? Pertama kali nih kita akan nanya kayak siapa sih yang menjadi pelaku di rumah tangga ini, yang kekerasan ini siapa? Bokap gue. Bokap lo? Bapak gue. Kira-kira kekerasannya tuh dari kapan yang lu alamin? Awalnya sebelum gue mengalami kekerasan itu dari gue TK ya. Dari lu TK? Ya. Itu dari keluarga, kecil? Ya. Keluarga gue cekcok, ibu sama bapak gue. Sampai akhirnya kedua orang tua gue mutusin buat cerai, ya kan? Itu apakah itu jadi penyebab utama gitu yang akhirnya jadi yang lu alamin sekarang nih, kekerasan ini? Iya benar. Berarti karena cekcok itu? Iya. Berarti sekarang kondisi bokap nyokap udah cerai? Iya benar. Bener. Berarti lu sekarang tinggal berdua? Iya, gue tinggal berdua sama bokap gue. Dari pas bapak sama gue cerai itu. Bentuk kekerasannya gini deh, bentuk kekerasan yang lu dapat dari bokap lu itu apa? Semenjak bokap sama nyokap gue cerai, jadi selama itu gue sering ngedapetin, jadi gue jadi bahan pelampiasan bokap gue. Karena lu tinggal berdua mungkin? Ya karena gue tinggal berdua sama bokap gue. Apa bentuk kekerasan fisik berarti? Ya. Apa? Gue ngedapetin bentuk kekerasan fisik kayak dipukul, ditendang, atau bisa pakai barang-barang juga, kayak dilempar atau disabet gitu. Aduh. Terus gimana nih cara lu ngadepin perlakuan bapak lu ini selama ini nih? Kayak gimana? Awalnya sih gue kurang terima ya sama kondisi gue atau situasi gue yang kayak gini. Sampai akhirnya gue bisa ngelukain diri gue sendiri atau self harm. Ngelukain? Yeah. Itu kayak gimana caranya? Itu gue barcode, silat-silat tangan. Oh, barcode, QR, kayak QR gitu ya, kayak QRIS. Iya, terus gimana nih Pan? Itu cara lu awalnya? Oh, awalnya sampai sekarang kah? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Lu pernah minta bantuan orang lain gak? Keluarga kayak atau teman atau siapa gitu? Karena dulu gue masih kecil, jadi gue dibantuin sama keluarga terdekat kayak tante gue, nenek gue, saudara-saudara gue. Bahkan teman-teman gue pun juga ikut ngebantuin gue. Pernah minta bantuan ini gak Pan? Profesional gitu kayak psikiater? Oh pernah pastinya. Pernah. Itu mulai dari itu akhir-akhir ini sih gue baru minta pertolongan sama psikiater gitu buat nanganin gitu. Iya, buat nanganin kondisi mental gue yang kurang baik. Berarti kondisi lu sekarang gimana? Kondisi gue sekarang sih alhamdulillah udah membaik ya. Udah mendingan lah, nggak kayak dulu. Kondisi bokap gimana sekarang? Kondisi bokap juga, hubungan gue sama bokap gue sih alhamdulillah juga baik. Udah sama-sama nerima lah situasinya kayak gimana. Iya, betul. Udah bisa ngargain bokap lu sekarang. Iya, benar. Udah lebih sadar gitu ya. Ya karena mungkin kan gue udah gede juga kan, jadi harus bisa lebih prihatin lah sama keadaan gue yang sekarang. Benar. Udah paling gitu aja sih Pan ya. Kita doain yang terbaik lah buat lu sama hubungan lu sama keluarga lu. Iya, oke. Terima kasih ya, Fer. Iya. Kira-kira itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama gue Dea. Di sini ada teman gue. Nama gue Dika. Di sini kita mau ngebahas tentang kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan yang kemarin terjadi di Depok, di mana ada rumah tangga terus ayahnya ngebunuh anaknya sama istrinya, tapi istrinya nggak sampai meninggal, jadi cuma anaknya aja yang meninggal dan istrinya sekarang koma. Nah di sini kita udah punya narasumber nih sebagai lulusan S1 psikologi. Boleh kenalin Kak namanya? Halo, nama aku Tania, Tania Dindi, bisa dipanggil Tania. Aku sekarang lulusan S1 psikologi. Oke, jadi sebenarnya aku mau tanya nih Kak, Kakak udah tahu sih kasus yang kemarin yang terjadi di Depok itu menurut Kakak gimana? Kalau kasus yang
kalau nggak salah tuh ke suaminya ya, yang dia tuh kalau nggak salah sekarang anaknya meninggal dan istrinya lagi koma. Iya betul. Ya betul Aku sih Kak. pernah denger sih itu. Ya betul Kak, kita mau bahas soal itu. Nah, menurut Tania itu gimana sih? Ada nggak sih yang bisa kita bahas dari sisi psikologinya? Oke, kalau misalkan dari sisi psikologi itu kan sebenarnya berhubungan sama manusia ya. Jadi kalaupun kita ngebahas kasus apapun itu yang masih berhubungan sama manusia, pasti kita bisa bahas dari sisi psikologinya. Kalau misalkan dari ilmu psikologi sendiri itu kan sebenarnya fokusnya sama 3 hal. Ada pikiran, perilaku, sama perasaan. Jadi selama manusia itu melibatkan ketiga hal itu, makanya kita tetap bisa ngebahas itu dari sisi psikologi. Gitu sih kalau misalkan untuk dilihat dari sisi psikologinya kayak gitu. Nah kalau dari kasus yang Depok kemarin KDRT kan udah kelihatan banget nih Kak, jelas kekerasan fisiknya, ya udah anaknya meninggal, istrinya udah sampai koma. Nah kalau secara umum nih Kak, kekerasan psikologis yang bisa terjadi sama perempuan tuh apa sih Kak? Kayak misalnya yang di-consider buat kekerasan psikologis tuh apa Kak menurut psikologi itu sendiri? Kalau misalkan psikologi kan sebenarnya luas ya, bisa terjadi sama siapa aja dan salah satunya sama perempuan tadi. Justru memang sekarang tuh bahkan banyak gak sih kita tuh dengar kayak perempuan tuh jadi sumber atau jadi korban yang utama gitu untuk kekerasan sendiri, kayak baik dari segi psikologisnya, bahkan verbal dan fisik yang kita lihat. Jadi kalau misalkan untuk dari segi psikologi itu sebenarnya ada yang namanya psikologi abnormal. Jadi kalau untuk psikologi abnormal sendiri ini itu tuh emang membahas tingkah laku manusia tuh yang sebenarnya menyimpang. Jadi di mana ada perilaku, ada tingkah laku yang sebenarnya tuh nggak sejalan, nggak lurus sama apa yang seharusnya dilakukan sama manusia. Nah kalau misalkan untuk bentuk kekerasan ini sendiri kan itu salah satu hal yang bukan sejalan kan ya sama tindakan yang seharusnya dilakukan sama manusia. Jadi itu mungkin bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menyimpang. Jadi kalau misalkan untuk dilihat dari segi psikologis ya terhadap perempuan, mungkin bisa dibahas dari arah situ. Karena perempuan sendiri kan ketika dia menerima kekerasan yang tadi dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk verbal maupun fisik, sebenarnya kan mungkin mereka menyadari ya kalau misalkan mereka nerima nih suatu kekerasan. Cuma ada beberapa faktor-faktor lain yang akhirnya nggak bisa ngebuat dia untuk bersuara ataupun membuat dia bisa merealisasikan atau mengekspresikan perasaannya itu. Jadilah timbul suatu kekerasan itu. Kekerasan juga terjadi karena ada satu pihak yang mungkin merasa berkuasa atau ada pihak lain yang merasa lebih lemah, jadi sehingga tuh kekerasan itu bisa terbentuk kayak gitu sih. Terus berarti menurut Kakak tuh budaya patriarki tuh termasuk nggak sih Kak dari faktor-faktor tersebut? Faktor-faktor terjadinya kekerasan ini? Kalau patriarki itu kan sebenarnya balik lagi sama budaya ataupun lingkungan ya. Jadi nggak semua orang itu percaya atau meresapi patriarki itu sendiri. Jadi tergantung pemikiran orang itu sendiri ataupun budaya yang terbangun dari mungkin latar belakang dia gitu. Saat ini tuh masih ada orang-orang yang masih menetapkan atau menanamkan patriarki, tapi ada juga orang-orang yang udah enggak melepaskan budaya-budaya patriarki itu. Jadi kalau misalkan untuk KDRT ini sendiri sebenarnya balik lagi ke pelakunya itu memandang patriarki ini sendiri kayak gimana. Kalau misalkan KDRT ini kan sebenarnya terjadinya dalam rumah tangga ya, dimana rumah tangga itu berarti ada 2 pihak nih, ada suami, istri, dan mungkin tadi yang terlibat juga anak kan ya. Nah kalau misalkan dibilang berpengaruh atau enggak sama patriarki, bisa jadi berpengaruh karena balik lagi yang tadi juga berarti kan ada satu sisi laki-laki ya, berarti kalau misalkan patriarki, dimana laki-laki ini tuh memandang dirinya mungkin lebih tinggi dan juga statusnya lebih, derajatnya kalau misalkan dari perempuan mungkin merasa lebih lebih dominan gitu. Jadi merasa harus bahkan mungkin ya untuk menghakimi ataupun melakukan kekerasan kepada perempuan itu sendiri. Jadi ya kalau misalkan dibilang berpengaruh atau enggak, bisa jadi berpengaruh sih. Kalau aku nanya lewat dari kadek yang dalam rumah tangga boleh nggak Kak? Jadi kayak misalnya nih, ada contoh temen aku, dia cuma pacaran tapi kayak udah lama gitu emang. Terus jadi setiap berantem nih, kayak setiap ada konflik, si cowoknya ini selalu kayak ya caci maki, kata-kata kasar gitu. Nah tapi si cewek juga sampai sekarang nggak sadar kalau itu tuh termasuk toksik. Ya termasuk kekerasan verbal juga kan ya. Terus juga setiap ditanya kayak dia kayak ya udah aku terima aja karena ya itu bakal jadi calon suamiku. Dia ngomongnya gitu kayak ya udah karena dia cowok jadi dia terima dimaki-maki kayak gitu dan dia nggak sadar. Jadi itu termasuk
faktor budaya patriarki itu pengaruhin ke kekerasan juga nggak sih Kak? Kalau misalkan dari kasusnya sih ya, mungkin sih bisa berpengaruh ya. Cuma mungkin juga di sini tuh si ceweknya nggak sadar kalau misalkan yang dia hadapi atau dia terima itu sebenarnya salah satu bentuk dari kekerasan. Karena ya balik lagi tadi kan mungkin dia ngerasa ini pacar gue nih yang akan masa depannya nanti tuh jadi calon suami misalnya. Jadi mungkin dia menganggap bahwa itu hal yang wajar kok buat gue alami sebagai pasangan pacaran gitu. Jadi mungkin dia juga nggak sadar. Tapi di sini kalau misalkan dikatakan melibatkan budaya patriarki atau enggak, bisa juga melibatkan, karena kan berarti si pacarnya ini yang sisi cowoknya ya. Berarti kan merasa kalau dia tuh punya Hak gitu. ya, punya hak ya, punya jabatan atau posisi yang lebih tinggi dan merasa pantas untuk memberikan kekerasan ke pacarnya yang cewek ini. Jadi sih bisa jadi itu juga terlibat sih untuk budaya patriarkinya. Berarti kalau kayak gitu intinya susah nggak sih Kak bedain mana kekerasan psikis dan kekerasan yang lain yang nggak terlihat secara mata, kayak nggak ada bekasnya gitu loh di kita. Jadi menurut Kakak nih, dan kita juga sebagai orang awam, minta gimana sih Kak biar kita juga bisa ngehindarin Hindar dari hubungan yang seperti itu mungkin. bukan ngehindar dari hubungan seperti itu, ngehindar kayak gimana kita buat nanganin kalau misalnya ada kasus seperti itu, kita harus gimana sebagai orang yang maksudnya ada di luar hubungan itu kan. Misalnya temen aku udah nggak bisa berpikir nih, terus aku tuh harus apa gitu, gak ada kah hotline yang bisa dihubungin buat kayak korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun korban kekerasan dalam konsultasi hubungan pacaran aja gitu. Kalau misalkan untuk yang tadi pertanyaan awal ya, kayak misalkan bisa nggak sih ngebedain antara kekerasan yang verbal, fisik ataupun hal kekerasan lain, itu sebenarnya susah banget sih untuk kebedain hal itu. Karena kan kalau misalkan kekerasan verbal sendiri itu bisa aja antara pihak-pihak yang terlibat tuh nggak ketemu secara langsung ya. Jadi kayak misalkan kita suka denger kekerasan verbal melalui sosial media misalkan, kalau misalkan jadi tuh nggak dibedainya tuh susah banget. Tapi balik lagi yang paling kelihatan itu pasti kekerasan fisik. Ya. Kekerasan psikologis itu juga susah karena itu kan berhubungan sama pikiran dan mental manusia ya. Jadi kita tuh kalau misalkan orang awam melihat secara langsung, misalkan ada orang yang lagi terlibat dalam masalah psikologis, kita nggak bakal bisa ngeliat kecuali orang itu ngasih tahu kita secara langsung gitu. Jadi kalau misalkan ditanya susah atau nggak ngebedain, pasti jelas susah banget. Dan yang paling kelihatan adalah kekerasan fisik, karena fisik itu kan kelihatan ada bekasnya, mungkin memar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai pihak luar yang nggak terlibat dalam masalah itu, sebenarnya bisa ngebantu kalau misalkan kita diajak terlibat. Gitu sih. Kalau misalkan mereka punya masalah tapi nggak melibatkan kita sebagai pihak luar, kita juga nggak bisa apa-apa. Karena mungkin mereka menganggap bahwa itu tuh masalah pribadi yang bukan jadi asumsi publik gitu. Jadi mungkin caranya kalau misalkan emang kita diajak terlibat, kita tahu, yang paling pertama dan utama sebenarnya adalah mendengarkan sih. Karena gimana pun apapun masalahnya, pasti orang tuh paling butuh untuk didengerin. Bahkan kalaupun kita nggak ngasih masukan atau nasihat pun itu nggak masalah, karena mereka cuma butuh tumpuan buat ada orang yang dengerin dan ngerti. Terus kalau misalkan untuk hotline, sebenarnya di Indonesia sendiri udah ada hotline kekerasan perempuan, jadi itu udah bisa dihubungin. Cuma aku nggak tahu jelasnya itu nomornya kemana, cuma bisa di browsing, itu udah ada kekerasan perempuan. Jadi kalau misalkan untuk perempuan-perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam berpacaran, baik secara fisik, terutama fisik ya, dan apalagi khususnya kepada perempuan, itu bisa banget menghubungi hotline tersebut. Tapi kalau misalkan untuk secara psikologisnya, sekarang tuh udah banyak banget sih kayak hotline-hotline psikologis secara online ataupun offline. Kalau misalkan pernah denger kayak Halodoc, itu kan sebenarnya udah ada penyedia layanan psikologis yang bisa kita akses dengan mudah gitu kan. Iya. Dan itu juga biayanya terjangkau, free, sih. ada juga yang free ya. Iya, ada juga yang free ya. Iya ya. Paling kalau misalkan untuk hotline psikologis ke situ sih arahnya. Jadi sebenarnya berarti bantuan untuk korban sedih itu sebenarnya udah banyak, cuma emang susah aja gitu ya Kak buat korban untuk cari bantuan, karena dia juga sebenarnya belum sadar gitu, bisa aja. Mungkin minim informasi gitu Bisa korban-korban itu. Itu juga termasuk. Jadi segitu aja Kak untuk dari kita pertanyaannya. Terima kasih Kak sudah mengedukasi. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ini main marah.